Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, kami dari tim IT Indo MS telah berhasil merampungkan pekerjaan kami, yaitu membangun sistem pendaftaran anggota Indo MS secara online. Dalam aplikasi ini, kita bisa mencetak kwitansi serta mencetak kartu anggota secara mandiri. Baiklah, dalam tayangan berikutnya akan saya berikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi ini. Selamat mengikuti. Cekidot. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana kita melakukan pendaftaran atau registrasi anggota melalui websitenya Indoms. Pertama kali kita buka browser, kemudian kita masukkan alamatnya yaitu indoms.id. Kemudian di sini kita pilih menu. Di sini ada menu registrasi anggota. Kemudian pilih submenu registrasi anggota baru. Ketika ini kita klik, maka akan muncul halaman baru seperti ini. Ini adalah dashboard untuk proses pendaftaran anggota baru. Dalam dashboard ini ada beberapa informasi sederhana. Yang pertama adalah di sini, ini adalah total pendaftar yang ada di database yang sudah kita masukkan. Kemudian ini adalah pendaftar yang sudah divalidasi oleh pengurus pusat, dan ini adalah jumlah yang belum divalidasi. Apabila kita ingin mendaftarkan anggota baru atau daftar sebagai anggota baru, maka kita pilih form registrasi. Ini kita klik, kemudian akan muncul formulir isian. Nah, kita akan mengisikan data-data kita pendaftar di formulir ini. Yang pertama nama. Ini kita isi nama lengkap kita beserta gelar. Mohon jangan sampai salah karena proses ini tidak ada editing ya terkait dengan nama ini. Misalkan dokter Waru Dadap MSI MT. Jenis kelamin kita pilih laki-laki. Kemudian tempat lahir misalkan Ponorogo. Oke. Tanggal lahir misalkan tanggal 10 seperti itu. Bulannya 4 misalkan gitu, bulan 3 maaf. Tahunnya 1980. Oke. Selanjutnya kita masukkan nomor telepon. Misalkan 0812345678. Masukkan email. Bapak-bapak atau ibu-ibu harus hati-hati dalam memasukkan email ini karena email juga salah satu key yang tidak bisa dirubah. Misalkan di sini adalah emailnya adalah dadap@gmail.com. Sekali lagi, ini harus hati-hati dalam memasukkan email karena ini nanti tidak bisa diedit. Kemudian kita mengisi data fact kalau ada, kalau tidak ada dibiarkan kosong. Selanjutnya kita pilih provinsi. Provinsinya adalah di mana perguruan tinggi tempat kita berada. Jangan sampai salah. Misalkan ini kami contohkan di Provinsi Papua. Kemudian instansi pekerjaannya misalkan Universitas Cendrawasih. Nah, ini. Terus bidang minat, ini bisa kita pilih salah satu dari bidang-bidang yang ada di sini. Kalau tidak ada, Bapak dan Ibu bisa memasukkan salah satu bidang yang mungkin dekat dengan bidang yang digeluti oleh Bapak Ibu. Oke. Misalkan di sini saya pilih yang paling atas saja, demograf dan kombinatorika. Kita boleh memilih lebih dari satu bidang. Misalkan kita pilih bidang yang kedua, misalkan analisis dan geometri. Seperti itu. Saya pilih 2 saja sebagai contoh. Selanjutnya, apabila kita hanya daftar untuk diri kita, maka proses ini selesai, kita bisa simpan registrasi. Namun, apabila ini dilakukan pendaftaran kolektif,
Bapak Ibu bisa mendaftarkan kolega yang lain dengan mengklik tambah form registrasi. Nah, seperti ini. Ini sama formnya seperti yang atas tadi. Silakan dimasukkan nama kolega Bapak Ibu yang didaftarkan, kemudian tempat tanggal lahir, nomor HP, dan seterusnya, serta email. Email ini adalah email dari siapa yang sedang didaftarkan ini. Jadi harus berbeda dengan email yang tadi. Jadi tiap anggota nanti akan mempunyai email yang valid yang dimasukkan di sini. Seperti itu. Nah, dalam contoh ini saya melakukan pendaftaran untuk satu orang saja. Jadi caranya sama, kalau kolektif nanti tinggal memasukkan data ini secara benar, kemudian tambah form registrasi dan seterusnya. Sekali lagi yang perlu diingat adalah memasukkan nama harus benar, kemudian email harus benar, yaitu email buat nama yang sedang didaftarkan ini. Sehingga katakanlah kita mendaftarkan 10 anggota secara kolektif, maka harus ada email jumlahnya 10 yang berbeda-beda sesuai dengan yang didaftarkan. Oke. Karena kita hanya mendaftarkan satu saja, Dr. Warudadap MSIMT, maka proses selesai. Kita bisa klik simpan registrasi. Nah, di sini ada hal yang sangat penting, yaitu terkait dengan kode registrasi. Kode registrasi ini akan kita gunakan untuk melengkapi ataupun mencetak kartu pendaftaran dan kwitansi kita secara mandiri. Maka ada baiknya ini Bapak dan Ibu foto atau ditulis atau terserah diapakan, asalkan ini tidak hilang. Misalkan di sini saya tulis di notepad seperti ini saya copy dulu. Oke. Saya pastekan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa memfoto ini kemudian menyimpan, atau Bapak Ibu tulis dengan kertas gitu, dan harus persis sama huruf besar dan huruf kecilnya. Baik. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya bukti pembayaran, artinya sudah membayar dulu untuk registrasi sebesar 250.000, maka Bapak Ibu bisa mengklik cek lengkapi pembayaran. Tapi kalau Bapak Ibu belum mempunyai bukti pembayaran, Bapak Ibu bisa melakukannya nanti. Jadi setelah ini kode registrasi ini disimpan, Bapak Ibu boleh kembali ke home. Seperti itu. Proses berikutnya adalah apabila Bapak dan Ibu telah melakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan melalui bank ataupun m-banking, internet banking. Yang penting kita harus menyimpan atau memfoto bukti pembayaran itu. Proses selanjutnya adalah kita ingin melengkapi proses pendaftaran kita dengan mengupload bukti bayar. Di sini kita bisa klik cek status untuk melengkapinya. Jadi cek status ini proses pembayaran dan mencetak kartu anggota untuk pertama kali. Nah, kita ingin melengkapi dulu. Nah, untuk melengkapi data kita, maka kode registrasi tadi harus kita masukkan. Yang tadi telah disimpan oleh Bapak Ibu kode registrasinya. Jadi kalau di sini kode registrasi tadi yang saya simpan tadi Dr. Warudadap adalah ini. Kemudian saya masukkan ke sini. Kemudian saya klik cek. Baik. Di sini akan muncul data kita, data pendaftar. Nah, di sini pembayaran belum dilakukan. Seandainya tadi kita mendaftarkan untuk 10 orang, maka di sini akan muncul 10 orang tersebut. Nah, bukti pembayaran itu harus diupload ke masing-masing pendaftar. Ya. Ini misalkan karena hanya satu orang, ya, maka saya browse di sini terkait dengan bukti bayar. Misalkan ini. Ya.
Ini adalah contoh bukti bayar. Kemudian kita klik upload. Oke. Nah, status validasi menjadi belum divalidasi. Seandainya ini ada 10 karena tadi didaftarkan secara kolektif, kalau pendaftaran kolektif kan kode registrasinya tadi sama. Namun nama yang didaftarkan serta emailnya kan pasti berbeda-beda. Maka ke 10 orang tersebut harus diuploadkan bukti pembayarannya. Misalkan karena kita membayarnya 10 itu gelondongan, maka bukti bayarnya mungkin hanya ada 1. Tapi karena ada 10 orang, satu bukti bayar itu senilai 2.500.000. Maka untuk meringankan Bapak Ibu, satu bukti bayar itu harus diuploadkan ke 10 anggota tersebut. Jadi masing-masing itu upload bukti bayar yang senilai 2.500.000 tersebut. Karena kita hanya punya satu bukti bayar, tapi harus diuploadkan. Seperti itu. Nah, proses berikutnya adalah tinggal menunggu apakah proses pengajuan pendaftaran kita sudah divalidasi atau belum. Nanti dengan mengecek status yang di sini. Selama status di sini belum divalidasi, maka kita tidak bisa melakukan cetak kwitansi ataupun melakukan cetak kartu anggota. Insya Allah dalam 1 atau 2 hari pengurus Indom Pusat pasti sudah melakukan validasi ini. Sehingga nanti dalam 1 atau 2 hari ke depan bisa kita cek apakah status ini sudah berubah menjadi validasi atau belum. Seperti itu. Baik. Proses berikutnya di sini akan saya contohkan bagaimana kita mencetak kwitansi dan kartu anggota setelah sebelumnya kita mengupload bukti pembayaran kita. Nah, caranya adalah kita bisa klik menu layanan, cek status di sini, sehingga akan muncul formulir ini. Nah, kita masukkan kode registrasi yang tadi kita catat. Baik, kode registrasi Pak Waru Dadap ini adalah ini, kita masukkan di sini. Kemudian kita cek. Nah, di sini sudah terlihat bahwa statusnya sudah divalidasi. Jadi misalkan Bapak Ibu dalam waktu 1 atau 2 hari belum divalidasi, mungkin agak sabar. Barangkali pengurus Indom Pusat lagi banyak pekerjaan, sehingga mungkin bisa dicek lagi hari ketiga, hari keempat seperti itu. Namun kalau sudah 1 minggu masih belum divalidasi, mungkin bisa langsung kontak langsung dengan pengurus Indom Pusat, mungkin ke sekretariat. Seperti itu. Baik. Karena statusnya sudah berubah telah divalidasi, maka kita bisa mencetak kwitansi dan kartu anggota. Cara mencetak kwitansi dan kartu anggotanya, mencetak kwitansi sebetulnya tidak wajib ya. Jadi ini, diklik ini, maka akan muncul pilihan 2 opsi, 2 menu, yaitu cetak kwitansi dan cetak kartu tanda anggota. Misalkan kita ingin mencetak kwitansi, maka kita bisa klik cetak kwitansi. Seperti ini. Nah, di browser ini kebetulan saya pakai Google Chrome. Ini akan muncul view-nya di sini. Ini adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh pengurus Indom. Oke, Bapak Ibu bisa mencetaknya di sini, cetak atau download. Download. Oke. Nah, ada kalanya kalau mungkin Bapak Ibu tidak menggunakan browser Google Chrome, mungkin menggunakan browser yang lain, misalkan Firefox, kwitansi ini tidak serta-merta muncul di sini. Saya contohkan, misalkan saya menggunakan browser Mozilla. Oke, ini kalau kita gunakan browser Mozilla, kemudian kita klik
cetak kwitansi, maka ada kemungkinan kwitansi tidak langsung tertampak atau terview di sini. Tapi kwitansi sudah terdownload. Untuk melihatnya, Bapak Ibu bisa mengklik di sini. Ini ada tempat file untuk download. Bapak Ibu bisa klik. Nah, kemudian di sini ada kwitansinya yang sudah langsung terdownload. Bisa langsung diklik. Nah, ini adalah kwitansi yang sudah tercetak atas nama Dr. Warudadap. Bapak Ibu bisa mencetaknya dengan printer untuk arsip atau sekedar disimpan. Saya teruskan, bagaimana kalau kita ingin mencetak kartu anggota? Maka untuk mencetak kartu anggota, kita pilih menu garis 3 di sini, kemudian kita pilih cetak kartu tanda anggota. Kita klik, maka kalau browser kita Google Chrome, sudah akan muncul di sini. Kalau Google-nya pakai Mozilla atau yang lain, barangkali dia akan langsung muncul di bagian download. Seperti yang sudah saya contohkan, seperti proses melihat kwitansi tadi. Nah, layout dari kartu anggota ini sudah kami sesuaikan, sehingga Bapak Ibu tinggal mencetak. Bisa diklik cetak atau di-download dulu. Terserah, monggo. Dicetak, kemudian mungkin bisa dilaminasi. Nah, di bagian kartu anggota ini ada QR code, dan kalau Bapak Ibu ini scan pakai gadget atau apapun yang bisa membaca QR code, maka akan berisi informasi detail terkait dengan anggota yang bersangkutan. Misalkan ini setelah kita scan, maka akan muncul data seperti ini. Data seperti ini di linknya. Ini menunjukkan detail. Jadi nomor anggotanya adalah IMS 33006. 33 ini menunjukkan kode provinsi. 0006 adalah nomor urut di provinsi yang bersangkutan. Kemudian nama lengkapnya, tempat tanggal lahir, nomor telepon, kemudian tempat perguruan tinggi bekerja, provinsi, kemudian bidang ilmu atau bidang minat, sama masa berlaku. Demikian proses untuk mencetak kartu anggota. Nah, sekarang bagaimana untuk Bapak Ibu yang telah mendaftarkan diri sebelum menggunakan atau sebelum aplikasi ini di-launching. Nah, pendaftaran yang dilakukan sebelumnya yaitu menggunakan email, itu sudah kita import semuanya, sudah kita masukkan semuanya ke dalam database, sehingga Bapak Ibu bisa mencetak kartu anggota secara mandiri. Prosesnya bagaimana? Sama, yaitu dengan klik cek status. Nah, di informasi registrasi, masukkan kode pendaftaran. Ini silakan Bapak Ibu memasukkan kode pendaftaran yang sudah di-emailkan oleh Sekretariat Pusat. Bapak Ibu yang merasa daftar sebelum sistem ini di-launching, pasti akan mendapatkan email yang berisi kode registrasi. Silakan dimasukkan, kemudian dicek. Bapak Ibu bisa melakukan cetak kwitansi dan cetak kartu anggota sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan memberikan guidance atau petunjuk bagaimana kita mengedit profil. Ya, jadi khususnya untuk para anggota Indom yang pendaftarannya masih menggunakan email sebelumnya, di situ tempat tanggal lahir kami buat default sehingga Bapak Ibu bisa melakukan perubahan atau mengedit profil. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memasukkan kode member. Kode member ini adalah nomor kartu anggota. Jadi Bapak Ibu bisa mencetak dulu tadi, kemudian memasukkan di sini. Misalkan Dr. Warudadap tadi akan kita edit profilnya. Kita masukkan kode membernya yang ada di kartu anggota, kemudian email. Email ini adalah email yang digunakan untuk mendaftar atau yang kita daftarkan di Indom saat pendaftaran. Ini
tadi Pak Dadap tadi namanya adalah dadap@gmail.com. Oke, kalau pengen cetak KTA bisa kita klik, maka akan mencetak ulang KTA, kartu tanda anggota. Kalau ingin mengedit profil, kita klik edit. Nah, di sini akan terlihat data yang terkait dengan Dr. Waru Dadap. Ada beberapa yang tidak bisa kita rubah, yaitu nomor anggota, nama, kemudian email, perguruan tinggi, provinsi tidak bisa kita rubah. Yang kami kasih keleluasan untuk merubah adalah misalkan tempat dan tanggal lahir. Misalkan kami rubah Surabaya, tanggal lahirnya adalah tanggal 15, bulannya misalkan 06, tahunnya misalkan kami rubah 1985. Oke, kemudian nomor telepon juga bisa kita rubah, misalkan menjadi 081888888 seperti itu. Fact-nya kalau ada bisa dimasukkan, bidang minatnya. Nah, bidang minat ini juga bisa dirubah oleh Bapak Ibu. Menghapus tinggal seperti ini, misalkan diganti menjadi ilmu aljabar sama kita pilih lagi komputasi, misalkan seperti itu, ilmu komputer. Nah, kita bisa menambah bidang di sini. Kemudian kita klik simpan. Oh ya, maaf, jenis kelamin juga bisa kita rubah ya. Oke, kita klik simpan. Maka data kita tadi sudah akan tersimpan. Sehingga di QR Code kalau Bapak Ibu scan, maka detail data terkait dengan identitas anggota tersebut, maka sudah akan teredit. Kita lihat, ini Dr. Waru Dadap yang semula tadi tempat tanggal lahirnya di Ponorogo, ya, tanggalnya juga sudah berubah, nomor teleponnya berubah, kemudian bidang minatnya juga berubah. Ilmu aljabar, ilmu graf dan kombinatorial serta ilmu komputer. Ini adalah hasil dari proses editing profil tadi. Jika Bapak Ibu ingin mencetak kartu anggota dan kode registrasinya tadi hilang, maka alternatif lainnya yaitu bisa memasukkan kode member atau nomor anggota yang ada di kartu, semoga masih ada, kemudian memasukkan email yang digunakan pada saat mendaftar. Sebagaimana ingin mengedit profil tadi. Tapi karena kita ingin mencetak kartu anggota, maka yang kita klik adalah cari kartu tanda anggota. Maka akan muncul kembali data kita, Bapak Ibu bisa mencetaknya. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi adalah tutorial bagaimana menggunakan aplikasi pendaftaran online untuk mendaftar sebagai anggota baru. Semoga dengan hadirnya aplikasi ini akan memudahkan anggota untuk mendaftar maupun mencetak kartu anggota. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga kami tim IT bisa membuat aplikasi secara online. Semoga IndoMS semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.